Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada ujian tengah semester genap tahun ajaran 2023-2024 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas IT 402 Prodi Informatika PJJ S1 dengan dosen Ibu Sian Romadona Hasoltin Eskom Mkom. Sifat ujian project based test. Nama mahasiswa saya Ujang Kamun dengan NIM 220401010212. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa tentang user interface atau desain antarmuka website e-commerce menggunakan metode evaluasi heuristik. Apa itu desain interface atau desain antarmuka? User interface antarmuka pengguna atau user interface merupakan hal penting dan perlu diperhatikan dalam sebuah sistem. Dalam hal ini website e-commerce. Desain antarmuka pengguna yang menarik akan membuat pelanggan nyaman menggunakan website tersebut. Website jual beli online atau biasa disebut e-commerce masih tetap menjadi tren tersendiri dalam dunia pemasaran digital. Website e-commerce memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan media lainnya. Salah satunya adalah dapat menaikkan brand produk sehingga banyak perusahaan sekarang berlomba untuk membuat website e-commerce yang nyaman, mudah, dan menarik untuk pengunjung atau pelanggan. Desain antarmuka pengguna atau user interface merupakan hal penting dan perlu diperhatikan dalam sebuah sistem. Dalam hal ini website e-commerce, desain antarmuka pengguna yang menarik akan membuat pelanggan nyaman menggunakan website tersebut. Faktor kenyamanan pengguna banyak dipengaruhi dari faktor desain antarmuka tersebut. Antarmuka pengguna merupakan serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer dan program sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem komputer dan beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, dalam metode ini penelitiannya adalah penelitian ini termasuk penelitian studi deskriptif. Studi deskriptif adalah bagian dari metode kualitatif yang bertujuan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Sedangkan metode evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian yaitu heuristic evaluation. Apa itu heuristic evaluation? Adalah proses di mana para ahli menggunakan aturan praktis untuk mengukur kegunaan antarmuka pengguna dalam penelusuran independen dan melaporkan permasalahan. Nah, ini gambar alurnya. Pertama itu dari mulai identifikasi masalah, pengumpulan data kuesioner, pengukuran antarmuka, dan kesimpulan lalu selesai. Jadi gambar 1 menunjukkan rangkaian tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah sehingga menghasilkan metode apa yang cocok digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut. Langkah berikutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner pengukuran antarmuka. Kuesioner yang dilakukan melibatkan 5 responden. Kuesioner digunakan di perpaduan kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka memungkinkan responden menuliskan pendapatnya sehingga dapat menjadi bahan pendukung atau saran dalam penelitian. Sedangkan kuesioner tertutup, responden menjawab sesuai dengan severity rating pertanyaan-pertanyaan dari variabel yang telah ditentukan oleh peneliti. Apabila data sudah cukup, dilanjutkan pengolahan data, kemudian analisa data. Data kuesioner diolah dengan menggunakan SPSS, sedangkan hasil pengukuran antarmuka oleh peneliti akan langsung
dianalisis dengan pengelompokan data tersebut ke dalam aspek-aspek yang diteliti. Aspek-aspek yang diteliti tersebut mengacu pada metode heuristic evaluation. Hasilnya adalah analisis fitur yang disediakan pada e-commerce. Fitur ada pada website e-commerce ini meliputi fitur fungsional dan fitur visual atau citra. Fitur fungsional pertama ada list katalog produk. Katalog produk ini sangat penting dalam website e-commerce karena pengunjung akan bisa melihat daftar produk yang ada. Dalam website Shopee yang saya teliti ini, halaman katalog produk memuat beberapa jenis produk. Ada lagi search produk. Fitur search produk atau pencarian membuat para pengunjung lebih mudah menemukan produk yang mereka inginkan dalam website ini. Fitur search ada pada halaman depan beranda. Fitur shopping cart atau keranjang belanja. Fitur keranjang belanja pada website e-commerce memiliki fungsi utama dalam proses terjadinya pembelian produk. Fitur ini menunjukkan list produk yang dipilih dan akan dibeli. Dalam fitur ini juga terdapat info berapa jumlah yang harus dibayar untuk pembelian produk-produk tersebut. Fitur ini juga dilengkapi dengan cek ongkos kirim. Nah, ini adalah dua fitur visual atau citra. Dan ini di dalam dilihat secara visual, website ini terdapat beberapa desain halaman yang perlu diperhatikan agar penjualan di Shopee bisa meningkat. Pertama, halaman muka. Ini adalah gambar halaman mukanya. Halaman muka atau home atau beranda, halaman ini tampak berbeda dengan halaman utama. Karena informasi yang ditonjolkan dari halaman ini adalah info program yang ditampilkan dengan menggunakan animasi. Animasinya adalah ini. Ini sebenarnya berjalan kalau karena di sini ada beberapa gambar yang berada di atas list produk yang ada di bawah, dan juga info perusahaan yang ada di bagian samping kiri. Ini perusahaannya, Shopee. Nah, di dalam Shopee tersebut, apabila kawan-kawan, teman-teman yang mempergunakan Shopee dalam memasarkan produknya, harus tahu fitur-fitur yang ada dalamnya. Dan di sini ada fitur My Campaign Shop. Fitur ini bisa meningkatkan profit dari produk yang kami jual dan juga menjangkau pembeli yang lebih luas lagi. Fitur ini juga menciptakan peluang bagi semua penjual agar produknya tampil di halaman utama atau depan Shopee, yang mana jelas akan menarik banyak pelanggan dan keuntungan di dalamnya. Jadi kawan-kawan kalau berdagang di Shopee, masuk ke campaign agar nanti fitur-fitur produk-produk kita akan tampil di depan. Selanjutnya ada fitur top pick from shop. Nah, selain yang tadi campaign, ada fitur yang sebenarnya mendukung dalam hal penjualan kita di Shopee, yaitu fitur top pick from shop. Top pick from shop merupakan fitur in-app Shopee lainnya yang patut kamu coba. Yang perlu kamu lakukan hanya membuat koleksi produk dan memilih maksimal 8 item yang mau kamu tampilkan di bagian depan teratas tokomu. Itu ya. Selanjutnya ada flash sale. Ya. Flash sale merupakan penawaran terbatas yang biasanya muncul di halaman utama Shopee. Produk yang ditampilkan memiliki stok dan batasan waktu selama tampil di sana. Tapi ini terbatas ya tampilannya karena tidak gratis tentunya. Oke. Lanjut. Ada Shopee My Ads. Fitur My Ads merupakan fitur canggih yang bisa membuat produk
kita tampil lebih sering pada pencarian. Ia memiliki 2 opsi yang bisa kamu pilih. Nah, ini adalah fitur silakan My Ads yang ada di Shopee. Selanjutnya Shopee My Voucher. Nah, ini akan menarik. Jadi selain yang tadi di atas, juga voucher adalah hal yang menarik di dalam kita berjualan tentunya. Shopee My Voucher, tool keren Shopee lainnya yang patut kita coba yaitu My Voucher. Fitur ini membuatmu bisa membuat voucher sendiri di produk apapun yang ada di toko supaya lebih menarik. Nah, kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu analisis penggunaan atau usability pada website e-commerce Shopee telah dilakukan dengan menggunakan evaluasi heuristik. Evaluasi menggunakan 5 aspek pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner yang diisi oleh responden, sehingga diperoleh 5 hasil evaluasi mengenai website tersebut. Nilai severity rating yang diperoleh menyatakan bahwa tingkat penggunaan website e-commerce sudah baik dan memiliki beberapa kekurangan yang tidak mengganggu perform website tersebut. Ya, di dalam Shopee tersebut memang ada beberapa kekurangan. Contohnya, kadang-kadang ada terjadi ketika kita pesan A, kadang-kadang ada yang, karena itu ya tergantung ya yang jualannya. Demikian penyampaian saya sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.